sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Ya, di pelajaran kali ini kita sudah mencapai bab 3. Kita akan menerangkan atau membahas semua bersih. Hidup menjadi nyaman. Ya, apa? Sebelumnya? Jadi, semua bersih hidup menjadi nyaman. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ustaz mau cek kehadiran teman-teman semua. Mana buku absen ini? Kita buka, kita bawa pulpen, boleh aja. Kita absen dulu. Silakan yang tak hadir ngacung. Berarti ini hadir semua. Oke, kita mulai dari Ahmad Fadlan Madani, Aldi Kurniawan, Angga Septiansyah, Fawaz Ibadur Rahman, Jesina Nur Anissa, serius nih hadir. Jihan hadir. Sakit udah berapa hari? Oh iya. Kirana Inaya Putri udah ya. Muhammad Faisa hadir. Muhammad Firdiawan Einstein Al Muhandis hadir. Muhammad Saifullah terus Ray Dinar Wiguna, Salman Nur Maulid Al Islam hadir ya. Selamat Karyadi hadir. Cynthia Aulia hadir. Oh pada sakit semua. Itu ya. Nanti tolong yang tidak hadir dikasih tahu ya pelajarannya tentang semua bersih hidup menjadi nyaman. Oke. Semua bersih hidup menjadi nyaman. Ya, terima kasih teman-teman pulpennya. Let's. Awas jangan. Ya, kita buka buku PAI-nya. Boleh ditulis dulu temanya semua bersih hidup menjadi nyaman. Semua bersih. Jadi bersih itu kita enak bersih apa kotor? Bersih. Kalau kotor nanti kita apa? Sakit. Nyaman nggak kalau kita kotor? Siapa di sini yang suka kotor? Semuanya kita sepakat ya. Semuanya pengen kebersihan. Apa hadisnya? Masih ingat apa? Belum. At-tahuru satu. Nah, jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dan ada juga kata-katanya anadofatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Boleh nanti ditulis hadisnya at-tahuru satu iman. Kemudian yang kedua, dalilnya apa? Ada di surat Al-Baqarah ayat 122. Allah di sana menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai kebersihan atau yang mensucikan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi pada dasarnya itu ya, semua bersih hidup menjadi nyaman. Kalau nggak bersih berarti hidup menjadi tidak nyaman. Ingat kalau nggak bersih bisa menjadi sarang tikus, sarang laba-laba, kumu, sarang nyamuk.
dan nanti apa penyebabnya? Banyak yang sakit. Nah mungkin ini juga yang nggak hadir, bangku-bangku kosong ini nggak hadir sakit mungkin karena apa? Ada laporan DBD atau apa? Corona? Enggak. Panas. Oh iya, sekarang lagi musim hujan ya. Nah musim hujan juga kita harus menjaga kesehatan. Apa? Seperti pilek, pilek juga karena termasuk kita harus menjaga kesehatan dalam pernapasan. Bahwa Allah senang orang yang bersih. Misalkan kita ini seorang santri, lihat lingkungan kotor, kita bersihkan. Jadi diniatkan ketika melihat tempat ibadah, kelas yang kita sering di situ tempat menimba ilmu atau menghafal Al-Quran, kalian tuh harus berlomba. Istabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ketika ada yang kotor, jangan ini mah bukan punya saya, ini mah bukan punya saya, tapi ambil. Mumpung nggak ada orang lain, saya aja gitu. Sama saya aja di sini. Kenapa? Karena setiap kali kalian membersihkan tempat yang di situ di tempat itu dijadikan tempat ibadah atau tempat menimba ilmu, pahalanya akan kepada kalian juga. Itu karena kalian sudah bersih ini, sehingga tempat ini bersih dan nyaman dipakai untuk belajar. Itu. Terus apa lagi? Habis makan kalian sudah bisa cuci piring sendiri? Bisa? Siapa yang masih dicuciin? Anda. Belum. Nah, belajar mencuci piring sendiri, kemandirian, kebersihan. Jangan sampai ketika sudah makan, simpan cuci piring, numpuk, enggak banyak. Di situ banyak lalat, banyak dan sebagainya kan, tidak nyaman. Kemudian apa lagi? Kebersihan. Termasuk kebersihan diri juga. Sekarang adalah hari Jumat, bagus untuk membersihkan diri. Bahkan disunahkan untuk apa? Mandi besar, mandi junub. Bukan karena kita telah melakukan sesuatu atau keluar mandi, tapi mandi itu sunnah di hari Jumat itu untuk bersih. Pas hari Jumatan itu, termasuk memotong kuku, mencukur rambut. Di sini ada yang rambutnya panjang. Panjang itu boleh. Panjang itu boleh. Tapi karena kalian masih murid, harus rapi. Yang nggak boleh itu ada kutuan. Enggak ada itu. Kalau ada kutuan berarti itu rambutnya nggak bersih. Termasuk kebersihan diri harus kita jaga. Ya. Allah itu menyukai sesuatu yang indah dan menyukai keindahan, maka kita harus memperindah diri. Dipeci, semua dipeci ya. Pakai gamis, udah mandi semua? Nah terus kuku-kukunya lihat ada yang panjang? Ada. Tinta. Nah ini si kuku-kukunya gak boleh ada yang hitam, harus bersih. Kita harus bisa menjaga kebersihan ya. Dimulai dari kita teori hafal atau huruf syatrul iman, itu uangnya data sama. Atau huruf syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian kita tahu ayatnya bahwa Allah menyukai keindahan, kita harus praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mencintai kebersihan. Kita harus apa tadi lupa. Kita harus mempraktekkan keindahan-keindahan itu kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa Pak Tan sampaikan. Sekarang kita ada tugas. Ya, ini tugasnya. Yang pertama tuliskan hadis pentingnya kebersihan. Yang tadi ya ditulis di buku kalian, kemudian nanti dihafalkan. Kemudian yang kedua, buatlah contoh perilaku mencintai kebersihan. Nah, selebihnya ada pertanyaan? Nah, jadi apa? Ustaz, gimana cara misalnya kalau kita udah menjaga kebersihan tapi teman kita masih lalai? Oh, lalai. Oke, ada lagi yang pertanyaan lain? Udah, begini dulu ya. Oke, Ustaz, kenapa? Gimana kalau kita udah menjaga keindahan kebersihan, tapi teman kita nggak bisa? Yang pertama, kita kasih peringatan. Tapi peringatannya gimana? Sesuai dengan tuntunan Nabi. Dakwah Nabi itu ramah, lembut, gak langsung, "Hei, kamu jangan gini-gini." Tidak. Kita berikan dia contoh yang baik. Kayak waktu dulu Ustaz Fatan pernah jelasin ketika ada seorang Badui, seorang dari desa terus kencing di masjid. Kemudian sama Nabi apa? Biarkan. Habis kencing, orang Badui itu pulang,
disiram oleh para sahabat, siramlah. Jadi tidak langsung boleh. Jadi dakwahnya itu secara halus. Jadi ketika kita sudah bersih, kemudian teman kita ada salah satunya misalkan masih bisa buang sampah sembarangan, terus nyimpen cucian piring di mana aja, terus atau bahkan ngorong ditempel di meja, kan kayak gitu kan. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita peringatkan. Jadi peringatkan yang pertama kita memberi contoh yang baik. Jadi di depan dia kita tuh bersih. Kasih contoh. Habis ngasih contoh gak mempan, gak ajak. Yang keduanya kita bisa ajak. Ayo bersih. Terus ada yang buang sampah sembarangan. Kembali dibuang itu ada tempat sampah. Kalau udah kayak gitu, yang ketiga kita mulai main sanksi. Kalau gak mempan, di sini ada tata tertib pesantren kan? Ada. Nah, ketika ada buang sampah sembarangan, laporkan. Saya udah ngasih tahu ya, saya udah ngasih arahan ke sana buangnya, tapi kamu nggak nurut, wayahna gitu sama saya laporin aja. Nanti yang bersangkutan dapat sanksi. Pokoknya santri di sini semua harus menjaga kebersihan dan keindahan pesantren. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Dan akhwat gimana? Ingat, harus diingat kembali, kebersihan itu penting, bukan hanya karena menjaga kesehatan, tapi termasuk sunnah Rasulullah SAW, karena Rasul itu selalu membersihkan diri. Kita adalah pengikut Rasul, maka harus mengikuti dia, bersihkan diri, karena Allah mencintai orang-orang yang bersuci dan orang-orang yang menyucikan diri ya. Mungkin itu aja. Sekarang apakah ada jadwal rapat? Mohon maaf, pelajarannya sampai di sini saja. Nanti ini tugas kumpulkan di siapa proisnya? Ali, kumpulkan di Ali. Nanti amankan ya. Untuk minggu depan kita tes hadisnya dan kita maju ke pelajaran baru. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan para penulis.